Untuk tutorial kali ini kita akan buat animasi perubahan bentuk dari kotak, bintang, lingkaran. Kita buat komposisi baru, nama komposisinya motion set. Untuk lebarnya 1920 dan untuk tingginya 1080. Untuk frame rate-nya 30 dan durasinya 5 detik. Oke. Sekarang kita akan buat background baru untuk area kerja kita dengan cara klik kanan, new, solid. Kita beri nama BG ya untuk background. Untuk warnanya warna putih, lalu tekan OK. Sekarang kita sudah punya area kerja ya dengan latar putih. Selanjutnya kita buat objek kotak agar proporsional sambil tekan shift di keyboard. Nah, kita geser ya posisinya ke tengah, dan jangan lupa anchor point-nya juga pastikan harus di tengah. Lalu kita rubah namanya dari layer ini dengan cara tekan enter, lalu buat kotak, ketikkan kotak ya. Nah, selanjutnya kita buka atributnya. Di sini ada rectangle pad 1. Agar bisa dianimasikan, kita harus convert ya menjadi pad si kotaknya dengan cara klik kanan, convert to pad. Nah, kita sudah punya pad di objek kotak. Nah, sekarang anchor point-nya kita ketengahkan ya. Nah, kita akan buat objek bintang. Pastikan tidak ada layer terseleksi atau terpilih. Nah, kita klik start, pastikan tidak ada layer terpilih ya. Nah, kita buat, jangan lupa untuk menekan shift agar bentuknya proporsional. Kita posisikan si objeknya ke tengah. Nah, kita cek anchor point-nya. Nah, belum di tengah, kita geserkan si anchor point-nya di tengah dari objek bintang. Lalu kita rubah namanya dengan cara klik enter, lalu kita ketikkan bintang. Nah, di sini kita juga sama ya, di polystarnya, di polystar pad-nya kita convert juga. Nah, dengan cara klik kanan di polystar pad 1, lalu convert to Bezier pad. Nah, sekarang kita punya pad ya untuk objek bintang. Pastikan kita tidak menyeleksi layer, tidak ada layer aktif ya. Untuk membuat objek baru, kita buat objek lingkaran. Kita buat sambil tekan shift agar bentuknya proporsional. Lalu pastikan di tengah juga ya. Kita cek anchor point-nya sudah di tengah. Nah, lalu kita rubah nama layernya. Oh iya, pastikan dulu si anchor point-nya berada di tengah. Sudah pas. Nah, kita rubah namanya, enter, lingkaran. Lalu buka atributnya. Nah, di ellipse pad 1 klik kanan, lalu convert to Bezier pad. Nah, kita sudah punya pad ya di masing-masing objek kita. Nah, yang kotak kita geserkan sedikit biar kelihatan rapi di tengah. Nah, sudah. Nah,
kita akan objek awalnya dari kotak terlebih dahulu menjadi bintang dan menjadi lingkaran. Kita buka atribut di kotak. Nah, di sini ada pad. Kita pastikan durasinya di 0. Si headnya, lalu aktifkan keyframe-nya dengan cara menekan stopwatch. Kita geser ke detik 1. Nah, sudah di detik 1 kita kasih keyframe. Jadi kita geser lagi detik kedua. Nah, kita buka atribut bintang dan klik pad-nya, lalu CTRL-C di pad bintang, lalu kembali lagi ke pad kotak, lalu CTRL-P. Nah, itu kita sudah punya, kita sudah buat perubahan bentuk dari kotak menjadi bintang seperti itu ya. Kita geserkan, paskan. Nah, kita cek. Nah, dari keyframe 2 ke 3 itu ada perubahan bentuk ya, dimana keyframe kedua menyimpan data kotak dan keyframe ketiga menyimpan data bintang seperti itu. Kita kasih keyframe di detik ketiga, lalu kita geser si head pada detik keempat. Nah, sekarang dari detik keempat menjadi dari bintang menjadi lingkaran ya. Sekarang kita klik pad lingkaran, CTRL-C, lalu kembali ke pad kotak, lalu CTRL-P. Nah, sekarang kita sudah punya keyframe ke-5 dengan datanya, si keyframe-nya itu objeknya lingkaran. Kita rapihkan posisinya, kita geser. Nah, seperti itu, kita coba geser. Nah, jadi seperti ini perubahannya ya, dari kotak detik 0 sampai detik pertama itu diam kotak, dari detik pertama kedua menjadi bintang, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita tutup dulu atributnya. Nah, objek lingkaran dan bintang sudah tidak kita gunakan lagi. Kita hapus saja dengan klik layar lalu delete. Kita lihat satu kali lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita blok keyframe-nya, lalu klik kanan pada keyframe asis, lalu isi agar pergerakannya lebih smooth ya, tidak kaku. Nah, lalu buka edit grab. Nah, kita geser vertex-nya. Nah, kita geser lagi si kurvanya ya. Lalu yang ini kita geser. Kita geser. Yang ini juga kita blok, lalu geser. Jadi pergerakannya tidak flat atau ya. Nah, kita buka lagi keyframe-nya. Nah, kita beri efek blur ya. Kita enable motion blur for all layers. Nah, selanjutnya kita checklist yang blurnya. Nah, terlihat ketika ada perubahan bentuk itu ada blurnya. Nah, jadi setiap perubahan bentuk itu ada proses blurnya. Jika sudah, kita ekspor yaitu media encoder. Tunggu sampai muncul. Pastikan nama yang di sini itu sama dengan nama komposisi yang akan kita render, yaitu motion shape. Nah, di sini juga nanti harus motion shape. Nah, sudah muncul. Untuk outputnya kita atur di folder motion.
dengan nama motion shape. TIFF filenya nanti yang akan keluar menjadi MP4. Save, klik, lalu pastikan terseleksi ya layar komposisinya, lalu kita klik start QW. Tunggu sampai proses render selesai. Proses rendering ya. Jika sudah, klik yang biru. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dan ini animasi yang barusan kita buat. Silahkan, selamat mencoba.